Tentu kita miris sekali melihat fenomena ini di mana anak-anak di bawah umur ini berani berbuat kejahatan begitu. Kami akan berbincang dengan kriminolog, ada Bang Adrianus. Selamat siang. Saya lebih tepatnya memanggil Prof. Prof, selamat siang ya Prof. Jadi kita melihat ini makin banyak begitu Prof. Sebenarnya anak-anak ini kenapa mereka berani melakukan hal-hal yang sebenarnya ini keji? Yang pertama ini membuktikan bahwa kematangan seksual pria ya itu terjadi pada usia belasan, di mana kemudian ketika dia sudah mulai matang secara seksual, lalu kemudian cenderung untuk mencari penyaluran. Nah, bayangkan bahwa penyaluran dalam bentuk aktivitas seksual itu ada aktivitas orang dewasa. Mengapa? Karena di situ ada implikasi, ada dampak ya. Makanya kemudian lalu kita anjurkan untuk disalurkan dalam konteks hubungan pernikahan atau perkawinan. Nah, masalahnya adalah bahwa ketika mereka belum cukup umur, maka konteks implikasi itu belum cukup mereka pahami, maka kemudian mereka lalu berpikir bahwa itu bisa dilakukan, disalurkan sebagaimana apa yang mereka lihat di tayangan pornografi dengan siapapun, lalu kemudian dengan sukarela melakukannya pada saat kapanpun. Nah, masalahnya adalah pornografi itu sesuatu yang dunia artifisial, tidak dalam konteks senyatanya. Maka ketika kemudian dia melakukan ruda paksa pada orang lain, maka kemudian timbul paksaan ya, di mana orang tidak mau mengikuti kemauan si para pria-pria ini, makanya kemudian terjadilah pemerkosaan. Nah, mengapa mereka melakukannya bersama-sama? Nampaknya karena memang mereka masih malu-malu nih, masih takut-takut. Dalam dunia kejahatan, maka pemerkosaan adalah kejahatan serius yang dilakukan hanya oleh orang-orang yang memang terlatih, telah memiliki pengalaman. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan pertama kali, maka wajar kalau kemudian mereka melakukannya bersama-sama agar terjadi situasi saling memperkuat, saling meneguhkan diri dalam rangka melakukan tindakan yang serius itu, apalagi kalau kemudian diakhiri dengan pembunuhan. Demikian. Oke, Prof. Sebenarnya jadi ini tanggung jawab siapa gitu Prof? Mereka terinspirasi main medsos begitu ya. Mereka dengan bebasnya membuka akses untuk melihat tadi salah satu Prof yang sebut pornografi kah, kekerasan dan juga praktek-praktek yang jahat begitu. Apakah memang ini dari rumah, apakah dari sekolah, dari lingkungannya juga. Tapi kalau anaknya juga bandel atau juga susah diatur, jadi pertanyaan ke awal tadi, jadi salah siapa jadinya Prof? Ya, tentu bisa diurut ya. Sebagai contoh misalnya, bagaimana mungkin seorang anak muda bisa mengakses pornografi melalui media sosial secara begitu mudah. Tentu lalu kita bicara mengenai gampang sekali mempersalahkan. Terus juga di pihak lain, mengapa anak muda bisa punya akses lewat gadgetnya pada usia semuda itu? Apa sih pentingnya untuk memberikan satu gadget yang memberikan kepada mereka akses untuk kemudian bisa menikmati pornografi secara apa adanya? Ya, masa orang tua lalu kemudian memberikan mereka handphone dengan wifi dengan kemampuan untuk melakukan streaming yang begitu bagus gitu ya. Untuk apa sih? Nah, dalam hal ini kemudian juga orang tua bisa dipersalahkan. Juga di pihak lain sekolah ya. Kita bicara mengenai sebetulnya di antara mereka adalah teman-teman sekolah. Nah, apakah kemudian tidak ada pengawasan dari sekolah? Jadi menurut saya banyak hal yang kemudian perlu kita persalahkan. Tapi kalau kita juga dengan kacamata lebih positif, maka nampaknya memang begini, bahwa anak muda itu kan tergantung pada siapa temannya. Kalau temannya adalah teman-teman yang seperti ini ya, sama-sama adiksi pada pornografi, maka jadilah dia orang yang kemudian cenderung untuk adiksi pornografi juga lah. Nah, di sini menurut saya ada tugas orang tua untuk memilihkan dalam tanda kutip ya, mencari teman-teman sebaya yang positif. Sekali lagi, pada dasarnya anak muda itu prototipe dari teman-teman sebayanya. Nah, masalahnya adalah bahwa di dunia ini banyak sekali anak-anak sebaya yang punya pergaulan baik, punya kebiasaan yang cukup positif. Nah, kepada mereka lah seharusnya anak-anak kita berteman dan bukan kepada mereka-mereka yang memiliki konteks negatif dalam rangka hidupnya. Demikian. Oke, berarti ada peran orang tua juga untuk menentukan atau membantu menentukan mana teman yang sebenarnya baik untuk anaknya begitu ya Prof ya. Saya akan menyapa di sini sudah bergabung bersama kami Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA, ada Mbak Ciput Purwiati. Mbak, jadi kalau dari kementerian melihat kondisi ini bagaimana? Sudah ada strategi kah? Ya, saya sepakat dengan Prof. Adrianus tadi. Akar masalah dari tindak pidana yang dilakukan anak ini kan adalah anak kecanduan pornografi. Jadi, nah sebelum seperti tanyakan Prof tadi, kenapa Pak anak ini punya akses? Nah, ini balik lagi ya. Indonesia ini kan
kita memang punya strategi yang sangat bagus untuk memperluas akses internet sampai ke pelosok. Dan ini akan menjadi ancaman semakin berat dengan pengadaan baru untuk akses ke internet yang bisa sampai ke pelosok. Tetapi kita untuk aksi untuk meningkatkan literasi digital itu yang masih belum merata sampai ke pelosok. Jadi literasi digital itu penting karena anak yang diberikan akses ke internet tidak sesuai usianya. Nah, ini ada risiko-risiko yang harus ditanggung karena berbagai regulasi, misalnya saya sebut klasifikasi game ya, game daring, di mana ini banyak sekali akses pornografi ini kalau ke anak-anak laki-laki, remaja itu masuk melalui aplikasi game daring, iklan-iklannya muncul di sana. Nah, bagaimana orang tua yang memberikan fasilitas pada anak, tetapi tidak turut mempelajari game yang dimainkan oleh anak ini masuk tidak dengan kategori usia anak. Kemudian di klasifikasi game juga sudah diatur ada kelompok usia di mana orang tua harus memastikan mendampingi anak selama mempergunakan permainan ini dan di usia mana orang tua cukup melakukan pengawasan. Nah, kita masih belum banyak sampai mengintervensi ke sana. Oke. Jadi dari orang tuanya juga sebenarnya nggak paham ya Mbak ya soal literasi digital ini, anaknya juga makin nggak paham begitu ya. Oke, Betul. kondisinya sekarang ini masalahnya makin banyak begitu Mbak. Kasusnya makin serem kita mendengarnya ya, setiap hari ada kasus begini. Tidak bisakah langsung kementerian untuk intervensi membuat sesuatu Mbak? Ya, sebetulnya kami punya di daerah ada yang disebut Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Memang ini belum semua kabupaten kota membentuk wadah ini yang di sana ada psikolog klinis, psikolog dan juga konselor. Tetapi karena keterbatasan rata-rata mereka hanya memiliki satu psikolog. Tapi itu tidak masalah karena ini sumber daya yang harusnya dia menjadi pusat pembelajaran untuk keluarga-keluarga yang memiliki masalah pengasuhan. Karena kan di usia tumbuh kembang anak itu semakin anak meningkat usianya ada persoalan tersendiri yang mungkin komunikasi orang tua nggak nyambung dan seterusnya. Apalagi kelompok anak usia remaja yang mana untuk mereka dia bisa mendapatkan identitas dirinya ini dia mencari kelompok yang bisa menerima identitas dirinya. Nah, kelompok sebaya yang dimasuki. Nah, inilah peran orang tua. Saya sepakat dengan Prof. Adrianus. Peran orang tua dalam pengasuhan anak tidak hanya memfasilitasi pendidikan, memfasilitasi fasilitas lain, sarana prasarana untuk kemudahan-kemudahan anak, tetapi aspek penting memastikan dalam perkembangan emosional anak, perkembangan kedewasaan anak yang ini harus didukung oleh lingkaran sebaya yang bagus, nah itu harus dipastikan. Jadi kami sering menyampaikan ke para orang tua bahwa kalau ingin juga dekat dengan anak, maka dekatlah juga dengan sahabat-sahabat anak-anak kita. Pastikan kita tahu orang tua dari anak-anak kita sehingga bersama-sama bisa saling mengawasi bagaimana proses-proses pergaulan anak kita, aktivitas yang dilakukan. Karena semua yang di ranah daring ini sifatnya private, Mas. Dan itu anak akan sendirian di sana dan orang tua jarang yang memiliki akses pada apa yang dilihat dijalankan anak-anak di ranah daring. Karena ya anak-anak kita literasi digitalnya jauh lebih tinggi dari orang tuanya. Jadi memang utama adalah menjaga kelekatan dengan anak sehingga anak itu merasa percaya untuk sharing apapun persoalan yang dihadapi, penolakan-penolakan peer groupnya, apa yang terjadi dengan peer groupnya dengan orang tua. Jadi orang tua jadikan sebagai tempat pertama anak untuk bisa berkeluh kesah. Nah, ini yang patut kita bangun dan kami upayakan melalui Puspaga ini. Oke, pendekatannya tetap ya dari kementerian juga ini mirip-mirip sama Prof bahwa dari orang tua awalnya gitu. Prof, sedikit Prof, peran sekolah bagaimana Prof? Karena kalau misalnya tadi disebutkan oleh Mbak Ciput juga materi literasi digital ini kurang sekali. Orang tuanya juga mungkin nggak paham gitu. Apakah kita sudah mulai harus memasukkan misalnya materi literasi digital ke pelajaran, kemudian materi kajian psikologi, biar si anak-anak ini kenal emosi, sebab akibat dan dampak begitu Prof? Sekolah kita sudah overload ya Mas, dengan kurikulum yang berubah, dengan kewajiban administrasi yang juga banyak yang harus ditanggung oleh para guru. Sehingga ketika guru mengatakan begini,
bahwa mereka concern saja dengan 200 meter perimeter dari lingkungan sekolah, dari pagar sekolah, itu sudah cukup tuh. Jadi sejak dari pagar sekolah hingga 200 meter keluar, itu saja sekolah masih mengatakan bahwa kami bertanggung jawab, itu masih udah lumayan itu. Tapi lebih daripada itu saya kira janganlah menyalahkan sekolah, Mas. Apalagi kalau kita bicara mengenai kurikulum, tunjangan guru, dan juga beratnya beban pengajaran, saya kira kalau nambah-nambah lagi ya, materi itu saya kira sudah overload. Saya ingin mengomentari begini ya, apalagi ketika sekarang ini kalau kita bicara mengenai rejim hukum anak, itu kan humanis banget ya, di mana anak yang belum berkecukupan secara umur, itu kemudian secara undang-undang SPPA, Undang-Undang Pidana Anak, itu dikembalikan ke rumah. Nah, ini kemudian lalu seringkali di mata hukum dan juga di mata korban, itu sebagai terlalu meringankan pelaku. Korbannya sudah meninggal, si pelaku bisa pulang ke rumah. Memang esensinya adalah bahwa di rumahlah tempat di mana anak kemudian direhab. Tapi tadi sudah ada orang-orang, bahkan anak ya, yang lalu kemudian melihat hal ini sebagai meringankan nih. Nanti juga dipulangin, nanti juga kemudian saya ketemu sama ibu ya. Jadi tidak melihat ini sebagai satu peluang bagi dia untuk berubah. Tapi Jadi melihat ini menurut sebagai satu Anda kesempatan. bahwa peradilan anak di sini juga masih belum ketat begitu, Prof? Bukan, kita punya rejim yang beda, yakni dalam rangka untuk tidak membuat anak semakin rusak ya, dengan mengirimkan anak itu ke lapas, maka kemudian kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu kemudian yang masih di bawah umur itu dikembalikan ke rumah, di mana dipakai suatu pendekatan bahwa orang tua lah, rumah lah tempat di mana paling bagus anak-anak itu kemudian berubah. Nah, masalahnya adalah bahwa di lapangan dalam prakteknya kemudian sudah mulai muncul kesalahkaprahan. Hal ini kemudian dilihat sebagai hal yang enak, nyaman, enteng gitu ya. Dan di pihak lain juga lalu para korban juga melihat ini sebagai satu bentuk yang ketidakadilan. Anak mereka sudah jadi korban, tapi kemudian pelakunya malah bisa pulang ke rumah, begitu. Oke. Atau kita bisa melihat ya, Prof, beberapa waktu lalu ada kejadian di Amerika bahwa akhirnya hakim juga mengikut sertakan orang tua yang anaknya menembak mati orang lain begitu, bahwa ada kelalaian orang tuanya di sini dan orang tuanya ikut dihukum. Mungkin ini bisa menjadi perspektif baru juga ya, Prof, di kita supaya orang tuanya juga harus bertanggung jawab begitu ya. Anda setuju? Betul. Jadi dengan kata lain dalam rangka putusan hakim maka pengasuhan orang tua itu menjadi perintah hakim, perintah pengadilan. Jadi dengan kata lain bukan hanya sekedar dipulangkan ke rumah, tapi juga orang tua wajib untuk kemudian mengadakan parenting yang bagus, ya, memberikan literasi digital dan seterusnya, agar kemudian ketika ada apa-apa, ketika anak misalnya berbuat kejahatan lagi, berbuat tidak pidana lagi, maka kemudian orang tuanya harus mendapatkan sanksi dari pengadilan. Permasalahannya adalah bahwa kalau ketidakmampuan memberikan parenting itu, ketidakmampuan memberikan literasi digital itu karena reckless, karena masa bodoh ya, karena ketidakpedulian, maka wajar kalau kemudian sang orang tua itu dihukum. Tapi bagaimana kalau kemudian ketidakmampuan itu karena orang tuanya sendiri misalnya sibuk kerja, atau bekerja di luar kota, di luar negeri gitu ya, atau orang tuanya sudah meninggal dan seterusnya, sehingga kemudian masa orang tua pula yang dipersalahkan ketika kemudian anak tidak mendapatkan satu pengasuhan yang baik. Jadi memang situasinya nggak terlalu gampang, ya nggak segampang yang terdapat di luar negeri. Begitu, Mas. Oke, Prof, ini untuk Prof, parameter anak di usia ini, Prof, berdasarkan kajian Anda ya, parameter mereka untuk tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan ini sebenarnya sebuah tindakan kriminal itu, mereka sadar atau tidak sih sebenarnya, Prof? Ya dalam siklus psikologi perkembangan kan, maka ada titik di mana secara kognisi orang sudah tahu yang kita sebut sebagai tilik diri, insight, ya, apa akibat, apa sebab, apa tujuan dari perilaku. Maka biasanya kondisi dewasa ya pada saat usia sudah 18 itu menjadi kondisi secara biologis di mana orang diasumsikan sudah tahu tentang tadi sebab akibat implikasi dari perbuatannya. Maka diasumsikan juga bahwa orang yang berusia di bawah itu belum cukup memiliki insight itu. Dengan kata lain, ketika dia sudah sadar, dia sudah memiliki kebutuhan seksual yang dalam hal ini dipicu oleh tayangan-tayangan atau oleh film-film porno misalnya, maka pada dasarnya dia tidak beda dengan binatang saja itu sebetulnya, yakni melakukan berusaha untuk mencari penyaluran tanpa mengerti implikasinya, tanpa mengerti bahwa ada orang yang tidak setuju dengan tindakannya, ya, sebagaimana yang mungkin terlihat dalam tayangan-tayangan pornografi itu. Jadi memang makanya kemudian perilaku seksual adalah perilaku dewasa ya, karena tadi bukan hanya sekedar menyalurkan kebutuhan, tapi harus ada tadi pertimbangan, kalkulasi dan segala macam kesadaran yang diperlukan khas orang dewasa. Nah, ketika itu kemudian dilakukan oleh anak-anak, maka jadilah situasi yang kita hadapi sekarang ini. Begitu. Tetap harus ada sosok dewasa yang kemudian ini ya mendampingi. Mbak Ciput,
Kapan akan mulai Mbak dari kementerian ini untuk membuat mungkin blueprint-nya dulu ya, masuk ke lingkungan keluarga, bahwa mengingatkan mereka pentingnya sekali pendidikan dari keluarga untuk pendampingan medsos, pendampingan emosi dan lain-lain, Mbak Ciput? Ya, sebetulnya ini sudah masuk di strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak, Mas, yang diperkuat melalui Perpres tahun 2022. Di sana termasuk salah satu prioritas ini. Jadi ada 7 strategi di sana yang dilakukan. Ada 2 aspek, tadi pengasuhan itu juga masuk sebagai salah satu strategi, dan strategi berikutnya adalah juga memperkuat kecakapan hidup anak. Jadi harus pada saat kita bicara tentang sistem perlindungan anak, tidak hanya anak sendiri yang diintervensi, kemudian keluarga tidak, ataupun hanya keluarga saja, anak pun tidak dibekali dengan kapasitas dia untuk turut berpartisipasi di proses-proses tersebut. Nah, kita sudah mulai, dan terutama sejak kabinet sebelumnya ya, melalui gerakan siberkreasi, itu upaya-upaya untuk meningkatkan literasi digital dan digital parenting itu sudah dilakukan. Nah, Oke. memang karena Indonesia ini sangat luas dan program nasional ini juga ada keterbatasan, maka salah satu upaya juga yang kami lakukan, ini tidak hanya pemerintah sendiri, kami dibantu oleh teman-teman dari gerakan masyarakat maupun dunia usaha untuk mengedukasi anak-anak tentang keamanan mereka di ranah digital, termasuk ya ini mensikapi berbagai dampak risiko dari berbagai konten yang tidak layak bagi anak, dan kemudian membentuk ada tim, kita sebutnya Aman Warrior. Jadi ini anak-anak dan anak muda yang sudah terlatih khusus untuk mereka jadi agen perubahan peer educator. Karena anak-anak biasanya lebih percaya dengan teman sebayanya. Nah, Oke. kemudian yang kedua, di tingkat pemerintah daerah sendiri melalui skema kabupaten kota layak anak, ini juga kami tagih khusus di klaster tentang pengasuhan. Klaster 1 itu hak anak, klaster 2 hak anak tentang lingkungan dan pengasuhan, itu di sana kami tagih betul-betul komitmen dari pemerintah daerah mengupayakan ada peningkatan kapasitas pengasuhan di tingkat keluarga, terutama keluarga muda, dan kemudian juga pencegahan perkawinan anak, karena banyak sekali penyebab pengasuhan di keluarga ini juga tidak matang, karena orang tuanya juga tidak matang, karena anak-anak melahirkan anak pada saat mereka menjadi korban perkawinan anak. Itu beberapa upaya. Kita bekerja Baik. secara sistem, melalui KLA itu ada 5 klaster hak anak yang harus dipastikan dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dan sampai Oke. saat ini sudah ada 390 kabupaten Baik, Mbak Ciput. kota yang sudah Ya. memenuhi batas minimum benchmark dari 24 indikator itu yang dipenuhi 50%, dan tentu salah satunya ini ada di Kota Palembang yang juga sudah pemerintah daerahnya mengupayakan betul-betul bagaimana mewujudkan Palembang kota layak anak, dan Oke, ini Mbak mari Ciput, kita tagih ini sama-sama. yang kita akan tunggu ya, bagaimana nanti juga peran dari pemerintah untuk lebih konkretnya lagi melihat kondisi saat ini sudah semakin banyak anak-anak di bawah umur yang menjadi atau terlibat dalam hukum begitu. Mbak Ciput, terima kasih atas penjelasannya, dan Prof. Adrianus, terima kasih atas perspektif Anda di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.